Tetapi kalau ini di depan itu kalimat musbih positif. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ini kalimat positif. Jadi artinya kullu itu lil istighraq. Istighraq itu mencakup semuanya. Siapapun yang berbuat dosa. Ya. Termasuk di sini kata Imam Sawi, al-mu'minu al-musah. Termasuk orang mukmin yang berbuat maksiat. Beliau tahajud, beliau bersedekah, beliau puasa, tapi berbuat maksiat. Maka masuk ke dalam kategori kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang yang berbuat maksiat, maka maksiat itu menjadi rahina. Rahina itu apa? Gadai, ya, jaminan. Jaminan apanya? Jaminan Allah mengazabnya. Maka Imam As-Sa'di mengatakan maksud rahina di sini apa? Istaujaba alaihi al-adab. Jadi sudah berhak Allah mengazab dia akibat dia berbuat dosa. Maka hati-hati hari ini ada berbuat dosa. Kalau kita ada berbuat dosa, itu dosa tadi itu sebagai jaminan Allah menurunkan azab kepada kita. Jadi harus dari hati juga. Hari ini belum diazab lagi misalnya. Jadi rahina itu ada yang mengatakan kalau sekali kita berbuat maksiat ada satu kalung di leher. Nanti buat maksiat lagi ada kalung lagi di leher. Sampai kalau gitu, itu namanya rahina. Nanti ketika diazab oleh Allah, sekali azab. Maka kata Imam As-Sa'di, istaujaba alaihi al-adab. Dia sudah berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab ini kata Allah tidak berlaku. Ya, nanti kita merujuk ke dalam surah An-Nisa sebelum ini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azab Allah tidak jadi diturunkan apabila ada doa. Jadi kita berbuat maksiat sepanjang hidup kita. Ketika mau diazab oleh Allah, kita melakukan dua hal. Azab tidak jadi. Apa itu? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau kamu sudah mulai bersyukur, kamu mulai mengenal Allah, kamu mulai mengenal dirimu, wa amantum, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, azab tadi tidak jadi. Ya, tidak jadi. Itu kalau kita menuju surah An-Nisa. Ini sekarang surah Al-Mudaththir. Azab ini tidak jadi apabila apa? Illa, ini namanya illa muttasil namanya. Nanti ada illa munqati. Illa muttasil itu berhubungan illa dengan ayat sebelumnya. Jadi makanya hukum illa. Kalau itu illa muttasil, apakah kalimat ini muttasil apa manfi atau musbih? Hukum yang berlaku setelah illa. La ilaha illallah yang berlaku setelah illa. Pemberi rezeki tidak ada kecuali Allah. Yang menghidupkan tidak ada kecuali Allah. Yang mematikan tidak ada kecuali Allah. Yang melindungi kita tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya setelah illa. Ini begitu juga. Semua dosa-dosa akan dipikul oleh seseorang kecuali dosa itu tidak jadi dipikul dan diberikan azab oleh Allah. Ashabal yamin. Maka kenapa penulisnya ashabah? Karena dia kalimat, dia wajib ashabah. Kenapa? Karena ini kalimatnya musbih. Di depannya itu kalimat positif, bukan kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu boleh paham, tapi dalam kiraan kita lihat tadi kalau berlaku apa namanya, dia kalau dalam lingkungan ilah bisa barisnya dhamma, setelah ilah bisa barisnya fathah. Itu kalau kalimatnya manfi. Ini musbih wajib fathah. Siapa yang ashabul yamin? Yang punya ashabul yaminnya boleh. Kalau di dalam terjemahan itu saya golongan kata dan golongan kata. Di dalam sebelum kita terangkan di dalam tafsir Al-Tabari, siapa yang golongan kata? Ada di dalam ayat lain. Ketika di hari kiamat seorang menerima sesuatu dari tangan kanan, sehingga dikatakan ashab yamin. Tiada ashab shimal. Jadi menerima dari tangan kiri. Di dalam beberapa literatur tafsir itu ashab shimal dan yamin itu sebuah ikraman, kemuliaan. Maka diungkapkan dengan ashabul yamin. Ashab shimal itu merendahkan orang itu, ya, merendahkan. Tetapi dalam sebagian tafsir maknanya ashab
Dan syarat kita ampun kepada Allah itu kalau kita pelajari kisah Nabi Adam alaihissalam itu harus mengakui dosa. Kalau tidak mengakui dosa, mati dengan ampun ya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengakuan dosa? Seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau mengakui dosanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengakui beliau berbuat dosa. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Saya ini balik. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca surah Yunus itu, lagi indah ayatnya Allah mengatakan kepada Nabi Yunus, kalau bukan gara-gara kamu mengakui dosamu dalam perut ikan itu, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Kamu akan terus berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam. Di dalam tafsir Ibnu Abbas apa kata Ibnu Abbas? Fabaka mi'atai 'amin hatta bilang korban. Nabi Adam menangis 200 tahun lamanya. Beliau mengatakan, apa salah saya? Apa salah saya? Tapi apa salah saya? Maka selama 200 tahun itu tidak pernah dimaafkan dosa Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam tidak mengakui dosanya. Maka kunci istighfar itu pengakuan dosa. Jadi nanti dalam hidupnya apa salah saya sebenarnya? Salah dia. Kalau seperti ini maka tidak akan dimaafkan. Seperti ceritanya Nabi Adam alaihissalam. Maka karena Allah sayang kepada Nabi Adam, Allah mengutus malaikat Jibril, ajarkan kepada dia doa untuk supaya saya terima taubatnya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa talaqi. Ada yang mengatakan fatalaqa itu maknanya alama. Fa'alama al-malaikah. Malaikat mengajarkan Nabi Adam, bacalah doa ini. Insyaallah kamu diterima tobat diterima. Apa namanya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kami zalim, Allah zalim baru diterima fatwa alaihi. Buktinya mana? Itu fatwa. Mana fatwa? Diterima dalam arti diterima. Tapi kalau kita selalu berdoa memang ya Allah telah memang anjur takdir dalam beliau telah ya Allah. Saya ini rezeki kurang apa salah saya ya Allah? Rumah ini dengan ini tidak pernah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdosa. Belum salah ya. Aku maafkan ya. Ya, saya balik, saya salah, maafkan saya ya Allah. Nabi Adam keluar turun ada paku. Kita berapa umur kita? Balik kita turun, keluar turun. Yang Nabi Adam tadi tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baliklah ketika kita duduk istighfar. Jangan lupa baca Quran tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Balik ma'anun ya Allah. Ya. Baliklah kita ada baca seminggu apa satu hari sekali baliklah kita baca. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mana ashabul yamin. Sekarang kita lihat ashabul yamin itu di dalam perspektif tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari. Karena begini nanti. Ada sebagian jemaah bertanya ke saya begini. Ya, penafsir itu di mana penjelasannya? Nah, dari mana penjelasannya? Bukan. Nanti ada riwayat, ada hadis, ada pemandu itu adalah. Saya bilang ke beliau, kalau Bapak ragu-ragu dengan tafsir Al-Quran, kembalilah ke tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari, beliau mengambil rujukan dalam riwayat-riwayat. Jadi beliau mengatakan ini. Ya, sama seperti kitabnya Ibnu Hisham yang menerangkan tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Itu Ibnu Hisham bisa membuktikan kalau ayah Nabi itu Allah namanya. Bisa dibuktikan. Kegagaran-gagarannya. Anyo, Abu ayahnya Allah. Nama istrinya siapa? Bisa dibuktikan melalui riwayat. Nabi Muhammad menerima wahyu pada umur sekian tahun. Ada dalilnya. Anyo, ada dalilnya. Jadi ini salah satu kita ambil itu supaya kita percaya. Nanti bisa kita rujuk dalam tafsir At-Tabari. Jadi At-Tabari itu salah satu tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Apa beliau tafsirkan? Siapa itu ashabul yamin? Ashabul yamin adalah itu kelompok-kelompok
yaghfiru lahumullahu dzunubahum, yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara diampuni dosa? Minta ampun kepada Allah. Bagaimana cara minta ampun kepada Allah? Akui dosa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan istighfar, setelah istighfar dosa dulu di Allah. Kalau seperti itu nggak ada deh apapun. Kita mengaku saja kita salah. Kenapa? Karena tak mungkin Allah mengazab satu orang pribadi, satu kelompok, satu kaum kalau kita tidak salah. Nah, makanya kita kembali kepada ayat yang kita katakan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap dosa apapun itu, sekecil apapun dosa itu sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Jaminan apa? Untuk Allah mengazab kita. Maka kita kan tak tahu apakah kita berbuat dosa atau tidak. Makanya istighfar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Wallahi kata Rasulullah, demi Allah saya bersumpah dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 itu minimal. Sehingga dipelajari oleh para ahli hadis itu minimal. Bisa saja mencapai ribuan. Rasulullah beristighfar walaupun sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi level-level kita bukan pada saat, bukan lagi, dan belum balik. Ya. Jadi artinya apa? Harus lebih daripada itu. Paling enggak sama lagi lebih lah. Paling enggak ya. Dalam 5 kali waktu paling enggak istighfar. Astagfirullahaladzim 3 kali. Berikan dulu. Dalam 5 waktu paling enggak istighfar. Astagfirullah. Kalau kita kali dengan 30, di mulut kata 20 ada istighfar. Kita kali dengan setahun. Berapa kali kita istighfar? Nyo paling enggak benar istighfar. Salam alaikum tertipu kali itu. Ya, paling enggak ada istighfar dan kita ada mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni minadh dhalimin. Paling enggak kita waktu malam. Kemudian malam ada balik Allah. Lu balik, nyo itu muntah dalam gara-gara itu berdoa ya Allah. Jadi jangan kita kembalikan kepada Allah. Saya sengsara ya Allah. Apa salah saya ya Allah? Apakah gara-gara anak saya apakah gara-gara istri saya nyampe kenyok bagaimana? Lu balik ya Allah, lu balik. Ya, lu balik. Kenapa? Allah memberikan asap itu, membuat seorang susah itu punya alasan, bukan tidak punya alasan. Walaupun nanti ada di ayat lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Nah, jadi menguji ada juga. Kan ada tujuan untuk menguji. Jadi artinya setiap ibadah yang kita lakukan tidak diterima begitu saja oleh Allah, kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja beli emas, menjual emas, penjual itu tak mau langsung dia pembeli, tak mau langsung beli, dicek dia. Oh, nyoba itu negara, yang apa yang berkurang dia cek. Nyoba pun anak apa nggak ada cek. Makanya apalagi kita beribadah kepada Allah, kita berkorban, kita salat, kita puasa, tidak begitu saja percaya Allah. Maka diuji. Setelah diuji baru kamu ini hamba luar biasa. Ada keunikan tersendiri. Ketika Allah sudah mengenal hamba, Allah akan memperkenalkan kepada para malaikat, menghubungi mereka. Begitu hebatnya adanya Muhammad terkenal para malaikat. Orang yang beristighfar, orang berzikir, orang mengakui dosanya. Ketika sudah ada nilai di sisi Allah, Allah menghubungi malaikat. Nanti kita lihat di dalam diskusi. Cuma lihat ini dalam kitab Al-Muwaffaq yang dikarang oleh Imam Malik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, si fulan itu saya sayang sekali kepada si fulan. Dia beribadah, kemudian saya uji dia terima ujian saya. Bagaimana pendapat kalian?" Malaikat maklum sepakat itu. Kalau engkau sudah mencintai si fulan, tapi tidak mencintai si fulan. Nah, makanya setiap gerak-gerik kita, yang malaikat itu fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau tidak terkenal di dunia ini, kita paling-paling terkenal di dunia ini ketika roh dan jasa kita menyatu. Nah, nanti waktu meninggal dunia, kayak itu pun sebahagian kecil. Sebagian besar adalah dulu pernikahan. Tidak ada manfaat apapun dari dia. Kalau dulu kita puji dia, punya bentar, bagaimana tidak ada manfaat. Tetapi malaikat kalau sudah mengenal kita, dia doa Allah, aku di dosa sebulan ya Allah. Ini milik mereka. Oh, sedikit saja menjelaskan.
Istighfar itu dia mengeluarkan semua hadis itu. Ini hadis ini banyak. Hadis ini bisa pakai. Hadis ini begini. Diriwayatkan oleh ini. Jadi aja seorang nggak bisa bohong lagi. Ya nggak bisa bohong lagi. Kalau ada penafsir ini berbohong nggak bisa berbohong. Kalau ini Imam Ghazali ini membohongi nggak bisa bohong lagi. Karena sudah terdeteksi hadis yang beliau gunakan itu kita akan levelnya apa? Kau suci sekali menjelaskannya. Ya kita. Bagaimana kondisi ashabul yamin? Ya. Fi jannatin yatasaalun. Ya. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan. Kita mungkin kalau jadi kita lihat, surga itu kan ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. 7 kenapa? Karena neraka 7. Maka surga itu 7. Sebagai penafsir mengatakan tidak. Surga itu cuma lainnya fakat al-musammaya, nama-namanya saja. Ya. Oke. Fi jannatin. Kenapa pas bukan dalam buku jamak? Jannatun satu surga, jannatani dua surga, jannat banyak surga. Kenapa tidak mengungkapkan di sini fi jannatin yatasaalun? Kenapa tidak fi jannatin? Kenapa fi jannatin yatasaalun? Ada keunikan dalam beberapa tafsir, ya, termasuk nanti ada tafsir Qatadah, ada beberapa tafsir yang melihat dari segi bahasa, termasuk Ibnu Ashur, ada tafsir Al-Kasyaf, beliau melakukan pendekatan bahasa. Beliau memaknai apa? Saking sayangnya Allah kepada seseorang, menyojid dia surga, mandu surga ketika cuma tak mungkin diberikan semuanya. Sebagai bentuk ikraman, maka dibuatkan dalam bentuk jamak. Ini namanya apa? Zikrul yuram bihi khas. Atau dalam ilmu balaghah ini namanya majaz mursal ala hajusnya. Jadi majaz ini kalimat majaz menyebutkan banyak tapi maunya satu. Mana contoh lain di dalam surah Al-Baqarah? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hawaral maut. Mereka menjadikan apa? Dalam tangan mereka orang kafir tadi. Perumpamaan orang munafik seperti mendengar petir. Karena takut kepada petir, dia dorong telinganya dengan jari-jarinya. Disebutkan jari-jari banyak, tapi yang masuk ke sini cuma satu. Ini satu, ke sini satu. Nah, mungkin masuk semua. Ya. Nah, contoh yang simpel lagi. Saya minum air sumur. Apakah kita minum semua air sumur? Tidak, kita minum cuma segelas saja air sumur. Kalau kita minum semua, kami akan poin. Saya minum sungai Nil. Bagaimana mau minum sungai Nil? Luarkah sungai Nil itu? Ya. Tetapi maunya apa? Satu gelas saja. Ini namanya majaz mursal ala mahjusiyah. Menyebutkan banyak tapi maunya satu. Ya, gede aja Eropa, kan yang di Eropa. Di mana tinggal? Di Indonesia. Indonesia itu luas sekali. Padahal dia kayak dalam komplek kalau ramai. Waktu sampai ke Jakarta ditanya ini tinggal di Sumatera. Lalu di Sumatera ya kan lo tinggal. Di Aceh mana tinggal? Di Aceh di mana tinggal? Kampung Tibre tinggal. Dan pilih kilo baru kita. Ini namanya apa? Menyebutkan banyak tapi maunya sedikit. Menyebutkan surga jannah tapi maunya jannah satu surga. Ya, jadi artinya apa? Ini tapi kita jangan ragu dalam beribadah ilmunya. Makanya kita itu kalau ini apa namanya asalah hati itu bisa menikmati ibadah. Beafta. Kalau mengasal orang beribadah tidak akan pernah ketemu kenikmatan. Kita tidak akan pernah ketemu kenikmatan baru karena terpukul. Kalau yang cerdas semua otak kita saja. Kita tidak akan pernah ketemu enak baca Quran. Kalau yang cerdas semua otak kita saja. Yang kita mendakwah tetapi. Makanya asalah hati. Ya asalah hati. Makanya di dalam beberapa literatur tafsir itu ada tafsir melakukan pendekatan melalui pendekatan tasawuf. Ya. Kalau sama saya tidak tafsir tasawuf. Al-Qusairi, Ibnu Arabi, Tamat Al-Jauzi. Ini rata-rata mereka ini semua melakukan pendekatan hati. Maka ketika kita baca ayat ini semua pendekatan hati, semua pendekatan hati. Kalau tadi pendekatan bahasa, maka kalau
inilah keunikan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab saja sebenarnya. Bahasa Aceh kita sih. Jadi kita itu dalam bahasa Aceh, bahasa Arab kalau ditambah halim saja sudah berbeda artinya. Yang berbeda artinya. Beda lafaz saja kalau berbeda artinya. Ya. Artinya beda intonasi saja kalau berubah. Berbeda berapa? Baju. Bu yang kayak buah. Yang bu ketika ini buah ketika ini. Jadi artinya apa? Beda intonasi sudah beda arti. Apalagi bahasa Arab. Kibar, kagumah, terangkat. Ya. Di bulan apa? Kagumah apa? Tigai. Ini namanya apa? Kalimatnya sama. Ini ada yang berbeda dalam Al-Quran. Kalimatnya sama, artinya berbeda. Ini namanya jinas tam, jenisnya mumathil. Sa'ah artinya jam. Tetapi dalam satu ayat ada dua kalimat sa'ah. Yauma taqumu sa'atu, yauma taqumu sa'atu. Apa semuanya? Yauma taqumu sa'atu, ketika hari kiamat itu bangkit, ketika terjadi hari kiamat, malam itu mereka sa'ah. Mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Yang pertama sa'ah hari kiamat, yang kedua waktu jam. Ya. Ini seperti kita ceritakan pertemuan yang lalu juga. Engkau. Kalau engkau bahasa Jawa itu kakek. Engkau. Ya, ada engkau di dalam. Menyebutnya engkau tiga. Ya. Maknanya sama-sama engkau, tapi maknanya berbeda. Kalimatnya engkau, dua-dua engkau. Maka kayak dia berkata Jawa dibuka masuk ke dalam ada engkau di dalam. Jadi kita umat tiga di dalam. Padahal kakek ada di dalam engkau. Ketika nanti dia ini berdengar apa ikat engkau. Rumah kakek bisa tiga juga. Maka harus kita pahami. Begitulah engkau. Maka harus kita pahami dulu ini maknanya apa sebenarnya. Jadi ya tasa'alu itu berasal dari kalimat sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Kalau nanti ya tasa'alu saling bertanya satu sama lainnya. Jadi saling bertanya ini memunculkan beberapa penafsiran yang berbeda. Saling bertanya dengan siapa ini? Tafsir pertama mengatakan mereka saling bertanya ketika masuk ke dalam surga, bertanya satu sama lainnya. Di bulan bukan ada memang. Di bulan mana? Ini pertanyaan satu sama lainnya. Ini sebenarnya sudah pernah terjadi di alam bangsa. Imam At-Tabari dalam kitab beliau Ahwalul Mau'ah. Jadi Imam At-Tabari, Imam Al-Qutubi, bukan hanya sebagai pengarang tafsir, beliau juga ada menulis kitab Ahwalul Mau'ah. Sama saya ada bukunya. Ya, ini terbaik. Dua terbaik. Apa kata Imam Al-Qutubi? Nanti waktu kita di alam bangsa, ya tasa'al ba'duhum ba'da, mereka saling bertanya satu sama lainnya. Wa yatalaqa ba'duhum ba'da. Dan satu sama lainnya saling bertemu dan bertanya-tanya. Di bulan ikut aja kita nyonya. Kalau meninggal dunia. Di bulan ibu mana yang berjalan mereka ini meninggal apa nama pokoknya. Jadi mereka itu ketemu satu sama lainnya. Mereka berdialog. Maka sebenarnya pertanyaan ini sudah ditanyakan di alam bangsa. Cuma ini untuk menguatkan lagi. Ketika masuk ke dalam surga, di bulan kan saleh. Oh hanya saleh atau belum? Ya, paling enggak dia ketika di alam bangsa sengsara, waktu dibangkitkan di padang mahsyar ada yang tolong dia naik dulu. Ya, karena kenapa? Karena ketika nanti di alam bangsa kan ada kelompok. Jadi kelompok yang masuk ke neraka itu ada 70.000 kelompok yang masuk neraka. Semua itu tangannya dibopol ke belakang. Yang apa penting ke dalam buku iman. Jadi ada kalau ini orang berdua ya, nanti kita ketemu di padang mahsyar. Kubur itu bukan mana buku ini. Jadi di situ disebutkan fatuqamu, satu kelompok itu fatuqamu bisa berina alam malaikat. Itu dipimpin oleh 70.000 malaikat. Karena ada 70.000 kelompok. Semua tangannya dirantai dan semua badannya dirantai. Dirantai bagaimana? Dalam tafsir Ibnu Abbas itu rantai tangan itu berbeda dengan rantai tangan namanya hulu. Hulu fakulu, thumma jahima salu, thumma fi silsilatin. Silsilah itu rantai dimasukkan ke mulutnya, tembus ke tubuhnya. Setelah itu sisa tembus itu dililit ke seluruh tubuhnya. Semua itu adalah 80.000 kelompok. Disitulah seorang ayah yang menunggu keajaiban anaknya. Bagaimana kita lihat
Kalau kamu bisa menembus lagi itu sampai itu lagi kamu bisa keluar dari sini. Gila-gila pun hebat, ketemu lagi. Atau cara kedua kamu tembus bumi ini sampai ke bawah. Itu jalan keluar yang kedua. Tapi Allah ya seperti yang maju, yang maju itu setelah dicor, dilas dengan besi. Aku ni Zubaral Hadid. Jadi Nabi Zulkarnain itu dia mendakwahi orang Haji Ka'bah, la yakabu la yafqahuna qawla. Bahasa mereka tidak ini. Akhirnya apa? Nabi Zulkarnain berdialog dengan bahasa isyarat. Dia berdialog dengan isyarat. Salah satu isyarat beliau untuk mengangkat besi. Aku ni Zubaral Hadid. Angkat besi di atas, diangkat semua oleh mereka untuk menutupi yang dimaju yang ada di dalam. Yang dimaju dan dari dom itu ketika mau pray, tempo sendiri. Hidup itu ditutupkan oleh Nabi Zulkarnain. Ya, setelah ditutup, Allah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana kaki awalnya dikorek rupanya, dikorek dari atas. Setelah dikorek Allah mengatakan ada bekas-bekasnya, tetapi setelah mereka beristirahat bekas itu tertutup lagi. Mereka korek dari bawah, keluar dari gunung itu, karena posisi mereka sekarang ini berada di bawah gunung Armenia dan Azerbaijan. Armenia itu dekat Turki, Armenia, Azerbaijan. Rupanya mereka di dua negara, Azerbaijan, Irak. Jadi sekarang posisinya gunung yang di situ semua yang maju, ditutuplah gunung itu. Gunung itu masuk ke Armenia dan masuk ke Azerbaijan. Nah, Allah mengatakan setiap hari mereka mengorek, tapi saya tutup lagi. Mereka mengorek, saya tutup lagi. Tapi ada satu saat nanti saya buka semuanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun ini nanti ada dua pemahaman. Ada yang memahaminya, kalau di dalam tafsir Ibnu Arabi, beliau memahaminya apa? Beliau mengatakan ini adalah wahamiyah. Wahamiyah itu apa? Bukan wujud asli, ini bukan cerita asli. Ini wahamiyah. Ini menggambarkan seorang itu suka ambil punya orang lain, suka membalimi orang lain. Dia mencoba untuk berbalik tapi tidak bisa. Ya. Dia ingin mengotak-atik orang tidak bisa. Pada suatu saat akan sediakan mereka. Maka kalau ini lihat yang maju dalam versi tafsir Ibnu Arabi, lihatlah orang tamak dia yang maju. Jadi anak mereka dia mau berdoa dia kurang kalau lihat. Itu sebuah gambaran kata Ibnu Arabi adalah orang yang tamak terhadap sesuatu, orang yang menzalimi orang lain untuk memperkaya dirinya. Itulah yang maju. Ya, dia gimana? Ya kita lagi ini. Bukan. Fi jannati yatasal. Ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, seorang ketika masuk ke dalam surga, yatasaaluna an aqribaihi. Ini dalam tafsiran Al-Qurtubi. Mereka bertanya kepada kerabat-kerabat mereka, "Hai adik dan Hoka, hai saudara Hoka, adik dan dulu Hoka." Mereka bertanya, yatasaalu. Ini tafsiran pertama. Karena mereka tidak tahu, mereka bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, tolong cari anak saya sebentar." Oh, ada yang ngomong, ini bayangnya nanti ada total. Akhirnya malaikat pergi ke neraka. Dia cari anak orang ini dari mana? Ya kamu lupa oleh Allah. Masyarakat bisa kan? Oh kan mau neraka. Ya, kenapa masuk neraka? Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ini termasuk dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi. Orang yang sudah masuk neraka, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk ke dalam surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, penduduk surga bertanya, "Jangan pekerjaan oleh neraka, salah apa?" Ya, dijawab, "Kami tidak salah." Ya, ini tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga, Allah mempertemukan penduduk surga dengan penduduk neraka. Ketika ketemu, penduduk surga bertanya, "Kamu bukan bersama kami beribadah? Kamu kan duduk bersama kami, sama-sama kita ikut mengajar. Masyarakat bisa tak? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sana?" Mereka jawab, "Kami tidak salah." Nah, itu ada tiga tafsiran. Jadi makna yang tasalu bisa saja satu sama lainnya yang berada dalam surga. Yang kedua, mereka bertanya kepada penduduk neraka yang sudah dikeluarkan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Sekarang kita lanjut. Makanya dalam baca ayat, hati-hati, jangan kita tambah kasih, jangan kita tambah alif, kecuali
Itu bara baru itu bahasa itu. Ya, bara baru. Kita itu minta keberkahan, maka menggunakan bahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Baidawi, al-ba'u yadullu 'alal kabar. Kalau ini keberkahan, selalu baca nama Allah. Selalu baca. Kalau kami itu bismillah, kita baca bismillah. Kita mau bertanya bismillah, keberkahan. Ibih yo kira-kira. Ya. Kenapa kita selalu menggandeng apapun yang kita lakukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka baik-baik dulu Pak. Satu huruf pun jangan kurang. Ya, ketika kita baca begini. Malaikat ulang-ulang ya, supaya bisa apa? Terbiasa. Jadi kita kata kita oke. Adil mujrimin. Ya, sekarang poin yang ketiga. Bukan poin ketiga, ayat 41. Adil mujrimin. Ya, coba dibaca. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Di dalam tafsir Al-Safi, beliau mengatakan apa? Itu neraka bagi orang-orang berdusta dan orang-orang al-mu'min al-usah. Orang mukmin yang berbuat maksiat. Mana mukmin berbuat maksiat? Inilah yang dibahas di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Kita mungkin selalu pernah mendengar kitab Al-Hikam. Ya, kitab Al-Hikam yang digarap oleh Ibnu Athaillah. Ini syarahnya 2 kali ini dibalik. Judulnya Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Di situ diungkapkan ada tipe manusia yang dia itu senang sekali beribadah. Dia itu senang sekali senang sekali baca Quran, senang sekali bersedekah. Begitu juga dia senang sekali melalui orang lain. Menyuanan melalui Allah dan Tuhan. Menyuanan juga bakti dan Tuhan. Ketenangan jiwa beliau itu dengan 2 hal bercari. Yang pertama dengan dekat dengan Allah yang benar. Yang kedua dengan maksiat yang benar. Dia senang dia kalau dia berbuat maksiat. Dia senang kalau dia membantu orang lain. Padahal dia orang salah nih. Maka Imam Ghazali mengatakan nomor itu dimana oke dari dia. Kenapa? Ibadah yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia bangga ibadah. Kita lihat walaupun bukan mati kita bernikah. Kita lihat walaupun saya curi punya orang lain, puasa sendiri kami enggak nanti kan. Sedangkan kamu saat ini salah, tidak apalagi puasa sendiri. Dosa dia itu pahalanya tidak diterima. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan sanksi kepada dia karena dia berbuat dosa. Tapi namun tipe kedua, ya ada tipe kedua dalam caranya. Dia tak suka riba orang lain, riba tak suka. Kemudian mencuri tidak suka. Kemudian iri, gopiana, dengki, piana, mana-mana. Terbayang piana, terbayang tak, terbayang tak, jadi kita jangan mengatakan dia baik dari satu segi, tidak kalau tidak salah. Makanya apa? Inilah hukuman orang salah tadi. Orang yang meninggalkan salah. Jadi Rasulullah mengatakan, oh ya ini kita baca saja di sini. Kita lanjut ini dulu. Mujrim itu siapa mujrim? Ya. Dulu kan namanya IAIN. Sekarang kamu ini. Waktu kami jadi pengawas, waktu IAIN masih saya absen. Saya panggil satu-satu. Jadi satu ruangan itu mungkin ada 40 orang. Mujrimin aja. Mujrimin hadir. Kok nama kamu mujrimin? Itu tadi Quran itu kan. Maka beliau. Itu bukan betul ya Al-Quran. Itu tahu aja. Yang penting ada Al-Quran. Ayat saya menamakan saya ambil dari Quran. Itu pilih-pilih dari pada namanya. Nama dia mujrimin. Pembuat dosa. Mujrimin. Mujrimin itu maksud. Dia bangga lagi sama saya kata Pak. Nah lagi yang Tony juga. Pak Tony-nya, jadi Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi syaitan, Tony itu Tonir rajim. Nama ini ada di Al-Quran kan? Ya syaitanir rajim. Jadi kan keliru. Nah jemaah dulu nama bapak siapa? Jadi nama beliau terintegrasi dengan surah Al-Fil. Tarmih. Tarmih yang penting di Al-Quran. Gue kan paham. Umum kan perlu gitu. Nah tarmih itu apa? Tarmih itu dijarkan di sini teman. Jadi apabila yang memegang batu neraka yang melempar kepada itu tarmih. Belum ada belum dekat itu.
Bagusnya pasang lagi karena ini miliarnya di sini. Jadi kalau karbon saja, kalau karbon itu burung itu melempar mereka, mana melempar? Yang jelas itu dalam Al-Quran itu. Tapi harus sudah tahu artinya. Tapi harus mengahli. Ada orang namanya apa? Narun Hamiyah. Jadi ada seorang ibu, nama beliau Narun Hamiyah. Dia WA saya, Ustaz tolong lihat ayat ini, apa maknanya? Ibu ambil di mana? Di Al-Quran itu. 100% di Al-Quran. Narun Hamiyah kan di Al-Quran. Narun Hamiyah. Bukan coba ibu lihat di dalam surah ini. Ibu lihat apa maknanya? Nanti mana kita begini, apakah yang berubah namanya Allah? Amin. Minggu pertemuan selanjutnya, ini kita lihat nanti apa